sadiqahu qabla ba'si. Temennya sejak sebelum ini diutus menjadi nabi. Qabla, sebelum ba'sihi. Pengutusan menjadi nabi, sebelum turun nubuwah. Nah, makanya ini menjadi apa ya? Jadi konsep hidup. Jadi kalau misalnya Sandi nih, misalnya Sandi dikit. Temen kita kan banyak nih, misalnya Medi dulu tenar nih, ngehit di SMA-nya. Nah, misalnya atau dari teman-teman ada yang ngehit pas SMA. Terus nanti kuliah, jadi temennya dikit. Itu aja. Dan yang itu aja pun yang dipercaya sedikit. Makanya kalau misalnya temen ngajakin ngopi nih, kalau bisa diterima, jangan ditolak kalau bisa. Karena apa? Kalau misalnya ada temen nih, kuy ngopi lah, itu berarti dipikir. Saya malas kemana-mana kumpul tuh malas saya. Cuman kalau misalnya teman saya, teman deket saya pas kan saya kuliah 2 kali. Nah kebetulan yang kuliah ini ada juga teman saya yang kuliah dulu. Saya kalau misalnya diajakin sama teman kuliah dulu tuh ikut kumpul, saya harus ikut. Ternyata ya mau gimana ya? Karena nggak enak, kita sudah menjadi prioritasnya orang lain, diprioritaskan sama dia. Fauzi tiba-tiba diajak ngopi sama Alvin. Misalnya udah jomblo kan? Mumpung masih jomblo, kalau misalnya sudah beristri susah. Mumpung masih jomblo. Terbanyak kuatin lagi jalinan ukhuwahnya. Nah, teman ngopinya Nabi sebelum diutus itu Abu Bakar As-Siddiq. Wa kana sadiqahu. Sadiq bukan sahib. Sahib itu kenalan. Nah, ini punya sahib nih di di mana misalnya di Pamulang. Siapa itu? Si Zaid dulu. Ini sadiq. Sadiq itu derajatnya tuh saling percaya. Sahib itu dipertemukan karena suatu momentum. Ada yang kenalan itu namanya Zamil, Sohib, Sodik, terus yang paling tinggi itu Hamim. Ya kan ada kenalan, ada teman, ada sahabat, ada teman hidup, ada teman sejati. Oke, lanjut. Walam ya'had alaihi kadiban. Dan tidak pernah tidak pernah berbohong, tidak pernah mengingkari janji, tidak pernah tidak pernah mengkhianati. Walam ya'had alaihi kadiban. Itu yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua, wa Zaid bin Harisah. Zaid anaknya Haris. Apa Zaid ini? Wa kana mamlukan Nabi, dan Zaid ini Nabi SAW. Zaid ini adalah budak, bukan budak bahasa halusnya apa? Pelayan, ya, pelayan yang mungkin yang dulu yang ngalap berkahnya Rasul. Pelayan. Saya juga kan khodim. Di sini kita semua khodim. Khodim itu orang yang berkhidmah, yang mengabdi. Ya, yang mengabdi kepada Rasul. Mamluk. Maka Nabi ketika si Zaid ini sudah percaya dan menjadi muslim, jadi mukmin, dibebaskan dibebaskan oleh Nabi. Itu tadi yang dari perempuan Khadijah, kemudian yang dari laki-laki Abu Bakar dan Zaid. As-salis yang ketiga, wa awwalu man amana bihi minasibyan. Dan orang yang pertama kali beriman dari kalangan anak-anak, dari kalangan yang masih belum balik, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib ini? Wa kana Rabi Rasul. Ali bin Abi Thalib ini saudaranya Rasul, saudara tiri Rabi itu. Ada yang unik ini dari Ya tahu istrinya Ali bin Abi Thalib ini kan menantunya Rasul kan? Menantunya Rasul. Nah, siapa nama istrinya?
Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra. Jadi Fatimah Az-Zahra ini ketika sudah memasuki usia usia siap nikah, itu banyak dari kalangan sahabat yang ingin meminang Sayyidah Fatimah. Siapa yang pertama kali meminang? Usianya sudah masuk nikah ya. Nah itu pas remaja itu Ali bin Abi Thalib dan Fatimah ini sudah saling suka, sudah saling ada rasa. Ya cuman ya namanya Ali kan, aduh gimana ya maksudnya, ini anaknya Nabi, jadi akhirnya jaga sikap kemudian. Nah ketika sudah masuk usia mau nikah, Abu Bakar As-Siddiq datang untuk meminang Sayyidah Fatimah. Waduh, kata Sayyidina Ali kan. Waduh. Itu penduduk Mekah itu langsung langsung trending topik itu. Sahabat Nabi tuh datang ke Nabi mau ngapain? Ya tentunya mau minang siapa? Minang Sayyidah Fatimah. Ali yang yang digojloki atau apa ya, yang dibully sama penduduk Mekah, karena penduduk Mekah tuh tahu Ali tuh ya begitu, maksudnya ya cowok mana ada sih yang bisa menyembunyikan gelagatnya kalau misalnya udah suka. Nah Abu Bakar, singkat cerita, Abu Bakar datang ke rumah Rasul meminang, entah bahasanya apa, tiba-tiba keluarlah rumah dari Rasul. Abu Bakar ini keluar rumah, maksudnya sudah pulang. Diperhatikan sama Sayyidina Ali, ini mukanya ternyata Abu Bakar ini ditolak sama Nabi Muhammad. Ya maksudnya belum dikasih kesempatan. Wah, berbahagialah sumringah mukanya Ali. Alhamdulillah. Abu Bakar tidak diterima pinangannya. Saat meminang. Tapi di sisi lain juga minder juga. Coba siapa yang nggak kenal Abu Bakar? Sama Abu Bakar. Ya. Kemudian orang yang kaya di dunia, kaya juga di akhirat, kaya beliau. Udah gitu ganteng. Maksudnya diriwayatkan tuh Sayyidina Abu Bakar itu mukanya putih, kemudian badannya pun meskipun kaya kan biasanya orangnya ini ya gemuk-gemuk ya. Enggak, ini enggak begitu gemuk, pokoknya proporsional, ideal berat badannya. Berat badannya ideal kan, ganteng, kaya, kok dipilih Sayyidina Ali. Aku siapa ya? Di rumah juga, dia sederhana kehidupannya kan. Sayyidina Ali ini memilih ilmu, memprioritaskan ilmu daripada kekayaan. Nah, singkat cerita itu Sayyidina Abu Bakar minang putra. Datanglah Abu Umar kan. Jadi gini ya, maksudnya kita kalau misalnya curhat apa-apa tuh mending ke Allah aja gitu. Soalnya kalau curhat ke temen nih, misalnya Alvin suka sama si A, curhatnya ke si Gun-Gun, udah gitu sama-sama jomblo lagi, ya udah jadi saingan kamu. Jadi maksudnya, wah kesempatan nanti si Gun-Gun jadi nikung. Begitu Umar juga tidak mau melewatkan kesempatan, datanglah ke rumah Rasul. Sayyidina Ali, siapa yang nggak mau sama Umar kan? Terkenal, jawara, mungkin kayak Habib Nurmagomedov. Maksudnya, ya pokoknya jadi singa lah. Cuman singa itu kalau di luar rumah, kalau misalnya di rumah sudah jadi kucing ya. Kucing kenapa jadi kucing ya? Karena ada istrinya. Sebaik-baiknya suami itu yang diem ketika dimarahin sama cowok, itu selalu salah katanya. Karena mau gimana pun, ini saya juga belum berumah tangga ya. Maksudnya saya memperhatikan kehidupan orang tua saya kalau bertengkar, kalau adu mulut.
ayah saya itu diam aja. Dimarahin, apain aja tuh diam aja. Kenapa? Karena ya mau tidak mau istri kita nanti ya, yang belum nikah ini, yang jomblo-jomblo, istri kita nanti yang rawat Gun-Gun, istri kita nanti yang melahirkan anaknya Sandi, istri kita yang Zaid, kamu punya anak malam-malam nangis, istri kamu yang bangun, kamu bodo amat, capek kamu, capek kerja. Ya? Mungkin Zaid bangun, cuman abis itu bangunin istri. Itu, mama, itu anak nangis itu. Ya. Rival, kamu masih mending, apa namanya, mau gosok baju gak di lemari? Ya? Enggak kan? Jadi gosok kan istri kamu nanti yang gosokin. Yang nyuciin, yang masakin, yang beres-beres rumah, pengerti. Medi ketika lagi apa namanya, lagi marah-marahin nangis siapa? Istri. Fauzi ketika kerjaan banyak di kantor, yang nangis siapa? Istri juga. Pengerti. Pendapat ke siapa? Ke istri juga. Makanya istri perannya banyak. Makanya kalau dimarahin udah diam aja. Bukan suami takut istri ya. Ya, jasa perempuan itu banyak sekali. Apalagi kalau misalnya sudah membicarakan tentang apa namanya, melahirkan anak kita. Tidak terungkapkan oleh kata-kata sudah. Kalau dimarahin, diam. Yang salah siapa? Yang salah kita. Mana tadi? Sampai mana tadi? Oh iya, sampai Umar, Sayyidina Umar datang ke apa namanya, rumah Nabi. Pengen Minang, sudah rame lagi. Tadi Sayyidina Abu Bakar Minang ditolak. Sekarang Umar nih, sudah trending topik, sudah penduduk Mekah semua. Hashtagnya apa? Umar meminang putri Rasul. Nah, pas keluar dilihatlah apa namanya raut mukanya, ini terima apa enggak nih Roman ya. Ternyata dengar-dengar ya ditolak juga. Seneng Mas Sayyidina Ali. Waduh, kesempatan terbuka lebar nih. Cuman ya begitu, rival, minder lagi. Setangguh Umar, kemudian sepopuler Umar, kemudian Umar itu pintar dari dulu. Dia bisa baca. Kemudian dia bisa mengerti syair Arab. Makanya dia ketika dengar apa namanya, saudarinya itu luluh hatinya karena dia ngerti, pinter gitu. Siapa yang nggak mau sama Umar, tapi ditolak. Sudahlah, makin minder lah Sayyidina Ali ini. Ya, sudah ya begitu pokoknya. Tapi tetap aja dibully. Dibulinya gimana ya? Ayo itu Sayyidina Abu Bakar ditolak, kemudian Sayyidina Umar juga ditolak. Udah, kamu coba. Ya, lagi jomblo juga, gak ada yang ngurusin kan. Mungkin gitu kalau misalnya kita dengan dorongan kuat sebagai apa namanya, harga diri dong, maksudnya kok dibully sih. Akhirnya ya datanglah ke Nabi, ke rumahnya Nabi, diketok pintu. Ketok. Assalamualaikum. Dipersilakan sama Nabi. Waalaikumsalam. Ya, silahkan duduk. Gimana Nabi kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat. Terus itu pokoknya ya basa-basi, cuman nggak berani terungkap. Cuman ya namanya Nabi kan, jadi diilhamkan oleh Allah, diilhamkan kalau misalnya Sayyidina Ali ini sebenarnya ada rasa sama Fatimah, diilhamkan. Dan secara tidak langsung kalau misalnya kita perhatikan, Allah itu seperti seakan-akan membela Sayyidina Ali. Dibantuin nih, kamu ini susah ngomong Ali. Kamu sebenarnya mau gak sama anak saya, sama putri saya? Dalam hati ya pasti mau banget, cuman kan tetap lah kita menunjukkan kerendahan hatian.
Dan juga kita dan Sayyidina Ali pun sadar diri gitu, ya Rasul, di rumahku ini aku nggak punya apa-apa, cuman punya apa? Baju besi. Kemudian baju besi, kemudian sama pedang, sama satu lagi apa? Lupa saya. Iya, sama onta Sandi ya? Iya, sama onta. Jadi cuma punya pedang, onta sama baju besi. Nah, itu semuanya kepake semua. Ya kalau misalnya onta buat ngangkut air atau beli buat berjihad, besi juga buat berjihad, semuanya kepake, nggak punya apa-apa. Emang Sayyidina Ali ini lebih memprioritaskan ilmu. Cuman dia tidak sombong, tapi aku berilmu loh. Ya nggak gitu juga. ya jangan gitu. Cuman punya 3 ini. Kata Nabi apa? Ya sudah, nggak apa-apa, baju besi bawa ke sini buat jadiin mahar. Kok baju besi, Nabi? Ini baju besi ini ya baju dengan besi, bukan kayak cincin, bukan kayak kalung. Sudah, nggak apa-apa. Akhirnya senang lah Sayyidina Ali. Keluar rumah Nabi langsung takbir, Allahu Akbar. Trending topik lagi, ini paling rame ini. Oh, Masya Allah, Sayyidina Ali ternyata diterima lamaran. Jadi seperti itu ya. Bukti cinta itu datangnya orang tuanya. Bukti cinta. Dan tidak perlu diistihorokan kalau misalnya sudah yakin. Karena yakin sama si Neng. Tapi masih diistihorokan. Nah, istihoroh ini nanti jadi jadi membingungkan. Sudah yakin kok, malah ini kecuali ada misalnya kenalan lagi si Neng A dan si Neng B. Oh, ternyata si Neng B juga hafalannya lebih mungkin. Dua-duanya. Enggak, yang satu kayaknya lebih cantik, yang satu cinta pertama, sayang-sayang, kenangannya banyak, yang satu kok lebih cantik, lebih mungkin juga hafalannya. Nah, itu diistihorokan, nggak apa-apa. Tapi guru saya pernah bilang, kalau misalnya kita masih punya ibu, lebih baik tanyakan ke ibu, enaknya apa? Ibu kita ridhonya kemana? Katanya seperti itu. Tapi saya belum bisa. Yang saya yakini aja. Tapi alhamdulillah. Ya, alhamdulillah gitu. Ya, itu singkat cerita tentang. Kemudian Ar-Rabi' yang keempat, waqad da'a, dan telah dan telah mengajak. Abu Bakar ini telah mengajak juga. Mengajak siapa? Orang-orang yang terdekatnya, yang dicintai oleh Abu Bakar, dan mereka juga mencintai Abu Bakar. Maksudnya suka dengan Abu Bakar, klop gitu. Kalau misalnya ngobrol tuh klop, kan ada temen nih. Iya, namanya temen, cuman kalau misalnya diajak ngobrol nggak nyambung dia. Maksudnya nggak satu frekuensi. Ini teman-temannya Abu Bakar, yang kolega-koleganya, relasi-relasinya yang klop, yang emang satu frekuensi. Kalau diajak ngomong, diajak kerja sama satu pemikiran, diajak. Pak aja bahu jam'un katsirun, dan ternyata dari banyak koleganya, jam'un katsirun, dari sekumpulan banyak orang-orang itu. Minhum, di antara mereka adalah Utsman ibnu Affan. Kemudian Utsman bin Affan itu siapa? Salisul khulafa'i rasyidin, khulafa'i rasyidin. Khalifah yang ketiga. Khalifah rasyidin ada berapa? Ada 4 kan? Yang pertama Abu Bakar, kemudian yang kedua Umar bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Fajabahu jam'un katsirun minhum Utsman ibnu Affan, salisul khulafa'i rasyidin. Kemudian
Zubair ibn Awam. Nah, cukup sekian pembahasan di bab 15 awalul mukminin. Langsung saja kita ke as'ilatun. As'ilatun man awwala man aman. Oh iya Pak, ada apa Pak? Kita lagi. Oh iya Pak, sebentar lagi selesai ini Pak. Oh alah, iya. Padahal nggak apa-apa ya. Maksudnya nggak apa-apa beliau ngurusin kita lanjut kajian. Ya langsung ke asilatun, pertanyaan-pertanyaan. Man awalu man amana bihi minan nisa. Siapa yang pertama kali beriman dari kalangan wanita? Siapa? Khadijah, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian man awalu man amana bihi minar rijal. Siapa yang pertama kali beriman dari kalangan? Kemudian Zaid ibn Harisah yang sebelumnya mengabdi kepada Nabi, kemudian setelah masuk Islam dimerdekakan. Man awal man amana bihi minas sibyan, dan siapa yang pertama kali beriman kepada Nabi dari kalangan anak-anak? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mada amila Abu Bakrin ba'da islamihi, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Jamil, ziyanta, mumtaz. Qad da'a Abu Bakrin ma yuhibbu wa yuhibbunahu. Abu Bakar ini mengajak teman-temannya yang suka dengannya, dan Abu Bakar pun suka dengan mereka, untuk meyakini apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya sudah, ada mau diskusi atau ada masukan, ada tambahan? Ya Syekh Ardi, indaka ziyadah Allah? غير موجود ما في. يا شيخ زيد عبد الله إنك زيادة أم لا؟ لا يوجد من هذا من الطلاب. Ya sudah, kita sudah alhamdulillah ya. Alhamdulillah dikasih kesempatan untuk masih tetap belajar sampai bab 15. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita masih dikasih umur panjang. Amin. Allah. Bisa ketemu sama Ramadan. Ramadan tinggal berapa bulan lagi? Hah? 1 bulan lebih. 13. Sekarang tanggal 27. Mudah-mudahan ketemu Ramadan. Karena apa? Besok aja belum tentu umur kita sampai Bang Ardi. Besok itu belum tentu kita sampai umurnya. Makanya perbanyak doa. Allahumma apa? Doanya gimana? Yang saya baca itu? Allah barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Makanya mempelajari tafsir atau mentadaburi Al-Quran itu lebih utama daripada menghafal. Ya maksudnya menghafal mah harus ya, karena harus selesai dan harus wisuda tahun ini ya. Yang mau 2 tahun harus wisuda. Maksudnya mentadaburi Al-Quran itu ganjarannya atau keutamaannya itu lebih besar daripada kita baca Quran seharian. Kenapa? Karena dengan memahami itu kita lebih tersentuh dan lebih ingin umur. Yang sedikit aja ini sangat bermanfaat kalau misalnya dimanfaatkan dan diamalkan. Karena umur kita belum tentu sampai besok.
umur kita belum tentu sampai besok. Kita cuma punya hari ini doang. Makanya setiap hari harus siap mati kita. Harus siap menghadap. Kalau bisa jangan sampai punya hutang ke orang lain. Kalau punya hutang cepat-cepat dilunasi. Cepat-cepat dilunasi kalau punya hutang. Hutang demi apa ya? Demi kemaslahatan umat misalnya. Ya, terus makan lah. Maksudnya gini loh, aduh, si Fauzi belum makan, saya nggak punya uang. Si Fauzi kalau minjem uang ke Bang Ardi pasti malu. Jadi saya aja yang minjem. Bang Ardi, saya minjem uang dong. Akhirnya makanlah bareng sama Fauzi gitu. Kalau saya prinsipnya gitu. Nolong orang lain, insya Allah saya usahakan. Ya. Dan dicatat, hutang itu dicatat, jangan dilupakan. Dan jangan jadi hak milik. Ya itu saja. Saya mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata-kata yang tidak berkenan dalam hati teman-teman. Saya mohon dibilang itu maaf dan terima kasih banyak sudah mau hadir. Terima kasih. Dan juga mohon doanya, mohon doa untuk siapa? Untuk kita semua. Kalau misalnya punya hajat silahkan disebutkan dalam hati. Kita sama-sama berikan Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah lancarkan semua prosesnya. Kemudian Allah sehatkan semua badan kita. Kemudian Allah panjangkan umur kita. Kemudian Allah kasih kita jalan yang terbaik. Intinya kita apa-apanya berharapnya ke Allah, jangan ke manusia, jangan ke manusia. Dijanjiin sama manusia sudah. Allah. Alvin sedang suka sama si Doi, sama si Neng. Datangi orang tuanya sebagai bukti cintanya. Nah, sudah respon keluarganya bagus, si Nengnya juga suka sama Alvin. Sudah, jangan berharap yang macam-macam. Sudah berharap ke Allah, semua lampiaskan ke Allah semua. Serahkan semua ke Allah. Karena jodoh, rezeki, mati nggak ada yang tahu, Allah yang ngatur semua. Berangkat ke Yaman juga Allah yang ngatur. Ya Syekh. Sakit berharap manusia bikin kecewa. Ya itu saja. Ala hadiniyati wa kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wala kulli jam'il khati'at. Syukran lakum ala ihtimamikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.